Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanggapannya Buya. Saat ini ramai orang memperbincangkan tentang komentar beberapa orang terhadap kedatangan Habib Rizik Syihab beberapa waktu yang lalu. Ada yang menyatakan ketidaksenangannya terhadap penyambutannya. Ada yang merendahkan kehabaibannya. Kemudian juga meremehkan perjuangannya. Bahkan ada juga yang mencaci atau mengolok. Mohon tanggapannya Buya. Bagaimana menyikapi tentang hal-hal semacam ini Buya? Terima kasih. Bismillah. Kami akan menjawab. Pertama, kami bukan orang FPI. Harus tahu itu. Saya bukan anggota FPI. Kemudian setelah itu yuk kita pandang segala permasalahan dengan akal yang jernih dan hati yang tenang. Pertama adalah kedatangan Habib Rizik disambut oleh orang sebanyak itu kemauan umat, bukan rekayasa, bukan dibayar mereka. Ayo, Anda posisi seperti saya, adil. Anda tidak di FPI dan tidak jadi musuh FPI. Anda berada di tengah-tengah. Ayo, kedatangan mereka umat segitu banyak bukan direkayasa. Bukan, kalau rekayasa mau dibayar biar datang, nggak ada. Bahkan ini masa pandemi, semua orang meninggalkan kerjaannya dengan sukarela. Maka yang harus kita pahami, ada apa di balik ini semuanya? Kerinduan kepada apa sih mereka kok sampai seperti itu? Kita jujur. Nggak perlu kita marah-marah ini. Kadang-kadang dimarahkan Habib Rizik. Habib Rizik ingin datang ke negerinya, ingin berjuang, ingin berdakwah. Bukan bukan direkayasa kedatangan mereka itu semua. Nah ini yang pertama yang harus kita paham, supaya kita tidak suudon. Nggak ada rekayasa. Bahkan yang datang itu orang rela berkorban. Kemudian kedatangan beliau adalah tadi membuat kerusakan, keramaian dan sebagainya. Mari kita pandang dengan jujur juga. Kalau Habib Rizik mengadakan kumpulan, demo dan sebagainya misalnya, jujur Anda, apa sih yang diminta Habib Rizik? Habib Rizik tidak minta pulau untuk pesta apa, tidak juga minta jabatan apa, tapi yang diminta apa? Coba kita cari. Anda jujur sebagai bangsa Indonesia yang adil, yang jujur, apa yang diminta? Jejer permintaannya apa sih? Dulu permintaannya adalah bagaimana ada orang yang mengucapkan kalimat yang merendahkan umat Islam dengan merendahkan Al-Quran, ayo diadili. Apakah permintaan semacam ini salah? Coba dilihat dulu apa sih permintaan Habib Rizik. Ini harus jujur Anda melihat Habib Rizik kalau kumpul-kumpul minta apa. Yang diminta apakah Habib Rizik ingin pemerintah memfasilitasi, Habib Rizik ingin membangun tempat minuman keras paling besar sejagat raya? Enggak juga. Kalau Habib Rizik minta begitu, kita berontak semuanya. Yang diminta apa? Coba kita jujur. Yang diminta baik atau jelek? Kalau yang diminta baik, kenapa kita bingung yang diminta baik kok? Keadilan misalnya. Harus ada misalnya menghentikan kemungkaran. Selagi yang diminta baik, isunya yang diminta baik ini, maka jangan gampang menilai orang dengan buru-buru. Sekarang jujur, minta apa? Anda bisa melihat di media. Atau Anda datang kepada Habib Rizik, minta apa? Kan begitu, yang diminta apa? Yang diminta adalah yuk kita menegakkan. Habib Rizik misalnya, FPI di beberapa tempat, minta agar kemungkaran di sini dihentikan. Loh, kemungkaran dihentikan, apakah permintaan yang salah? Karena kemungkaran itu akan merusak orang lain. Coba yang diminta apa? Ini jujur dulu. Kalau yang diminta adalah menghentikan sesuatu yang membahayakan umat membahayakan itu bukan saya membahayakan di dunia, kita punya iman di akhirat. Yang membahayakan di dunia nggak boleh. Misalnya Habib Rizik memasang ranjo-ranjo, kita hentikan, membahayakan di dunia. Membahayakan di dunia pun harus membahayakan urusan dunia, kita wajib menghentikan. Apalagi jika yang diminta adalah menghentikan segala sesuatu yang bakal merusak akhiratnya umat misalnya. Dan itu memang yang diserukan adalah selama ini yang kami ketahui adalah mengajak itu
Bagaimana agar kemunkaran tidak terus merebak, kemudian juga bagaimana keadilan bisa ditegakkan. Di saat menuntut keadilan bukan berarti orang-orang yang lagi berkuasa 100% tidak adil. Ada beberapa tempat yang kurang serasi atau perlu disesuaikan agar terjadi keadilan. Jadi minta keadilan itu wajar, sah. Keadilan berlaku untuk siapa? Untuk semua umat, untuk bangsa ini. Bukan keadilan untuk Habib Rizik dan FPI-nya, bukan, keadilan untuk semuanya. Coba yang diminta apa? Lah ini maksud kami adalah jangan buru-buru menilai. Yang diminta apa? Bukan minta bantuan untuk membangun pesantrennya di mana, bukan untuk kepentingan ormasnya, bukan. Akan tapi selama ini disuarakan adalah seputar itu. Bagaimana menghentikan kemungkaran, bagaimana menghadirkan keadilan, kemudian bagaimana membatasi sepak terjang orang yang tidak banyak manfaatnya untuk negeri ini misalnya, dengan suara-suara seperti itu. Bagaimana menghentikan kebobrokan moral. Ini kan permintaan yang baik semuanya. Kalau seandainya menyuarakan selain Habib Rizik, bagaimana? Kalau Anda mau, kenapa di saat disuarakan Habib Rizik tidak mau? Jujur ini. Ini harus perlu kejujuran ini. Kita menilai dari luar seperti ini. Selagi keinginannya baik, maka adalah permintaan itu harus kita jadikan sandaran kita untuk menilai. Kemudian selanjutnya kepada Bapak Presiden atau siapapun yang akan menjadi presiden. Ini adalah risalah cinta kami kepada Pak Presiden. Ya kalau mendengar alhamdulillah, kalau tidak mendengar Allah perdengarkan ke hati, biarpun telinganya tidak mendengar. Atau calon presiden, ketahuilah bahwa jabatan kepresidenan itu sangat terbatas. Apa artinya 1 kali naik, 2 kali naik, ujung-ujungnya adalah kesengsaraan yang panjang di akhirat nanti. Maka mumpung Allah beri kesempatan untuk naik surga tertinggi, maka hendaknya Pak Presiden atau para calon presiden itu, apalagi yang mereka adalah benar-benar ahli la ilallah, termasuk Pak Presiden kami yakin ahli la ilallah, orang beriman. Perhatikan keimanan tersebut. Jadikan jabatan presiden ini adalah untuk selamat di akhirat. Maka selama ini panjatan doa semoga orang-orang seperti Habib Rizik dijaga dan bisa istiqomah. Dan doa kita kepada Pak Presiden semoga juga Allah memberikan bimbingan agar bisa menjadi baik semuanya. Tidak perlu kita memusuhi, akan tapi kita perlu bagaimana menghantarkan kebenaran. Kita tidak punya permusuhan dengan Bapak Presiden. Akan tapi kami punya cinta karena kami tahu beliaunya adalah ahli la ilaha illallah. Kami ingin bahasanya kelak juga selamat di akhirat. Maka mohon, atau calon-calon presiden yang akan datang, ingat jadi presiden adalah berbatas waktunya, tapi akhirat adalah selamanya dan tidak berbatas. Maka jangan sampai di saat menjabat kepresiden ini adalah ditipu oleh orang-orang yang ada di kiri kanan kita, misalnya yang punya kepentingan syahwatnya, urusan dunianya, tidak ada hubungannya dengan imam, sehingga kita akan kebawa ke sana. Maka pandanglah dengan adil. Orang yang bakal mengganggu akhirat Anda pinggirkan. Anda bisa melihat pasti. Di kalangan menteri, di kalangan pokoknya harus dibersihkan dari orang-orang yang bakal mengganggu keselamatan kita di akhirat. Kami yakin Anda ahli iman. Kami mendengar Anda jadi imam sholat, Anda juga umroh. Subhanallah. Tinggal perlu Anda mengikuti hati kecil Anda bahwasanya Anda ahli iman. Maka segala sesuatu yang bertentangan dengan keimanan Anda ini ayo diberesi, diselesaikan. Karena itu akan ada tuntutan dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berlapanglah dengan masukan atau kritik dari siapapun. Maka di saat ada misalnya selama ini rame seperti tadi hubungan dengan Habib Rizik dan sebagainya, yang diminta adalah, kami yakin yang diminta Habib Rizik adalah di hati kecil Anda adalah Anda setujui keadilan, kebaikan dan sebagainya. Kami ingin bertemu, ini maksud. Kami yakin insya Allah, kami yakin husnudzon bahasanya Anda orang beriman dan presiden setelahnya. Kami tidak mengarah kepada presiden hari ini. Selagi itu keinginan yang baik, ayo kita sambut.
Dan nanti secara umum kritik itu justru mengangkat kita. Bagaimana kita menjadi waspada. Kritik itu kadang kita tidak bisa sadar, tidak bisa mengoreksi diri kita sendiri. Akan tapi dengan kritik itu kita bisa berbenah. Kalau tidak ada kritik kita nggak akan waspada. Seperti di lembaga begini, kalau tidak ada kritik nggak akan ada perubahan. Ada yang kritik Buya, kenapa kok begini? Langsung kita buat perubahan. Kira gini, menarik. Semakin banyak yang mengkritisi Anda, sebenarnya semakin besar peluang Anda untuk menjadi lebih bagus. Hanya di saat dikritiki oleh seseorang, kita lihat, kita pelajari. Lalu bagaimana? Yang mengkritik itu sendiri diajak untuk menyelesaikan bersama. Karena yang mengkritisi biasanya punya bahan, punya modal untuk menyelesaikan masalah. Seperti ini. Ini adalah kepada pemerintah. Jangan menuruti orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsunya. Anda akan rugi. Hidup Anda berbatas. Hidup Anda berbatas. Kita tidak rela. La ilaha illallah. Di alam barzah mendapatkan seksa dan di padang mahsyar tersiksa, di akhir tersiksa. Tapi surga kah untuk semuanya? Surga untuk ulama, surga juga untuk presiden kalau mau. Inilah, maka kalau seandainya kesadaran semacam ini hadir, nggak akan ada ontran-ontran semacam ini. Semuanya aman tentram. Semuanya aman tentram. Bisa orang punya niat busuk akan terlihat begitu mudah. Apalagi sekelas presiden, sekelas pemimpin, itu sangat mudah. Orang ini niatnya hanya kepentingan urusan ini, kebaca.